2 sebagai pemateri pertama. Langsung saja judul pertanyaan yaitu manajemen risiko fauntasin. Langsung masuk latar belakang. PT Indofood Sukses Makmur Utama merupakan salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia yang berprestasi secara terorganisasi melalui dari produk bahan baku, mengolah hingga distribusi aktivitas bisnis. Indofood melibatkan transaksi internasional, terutama dalam bentuk impor bahan baku seperti gandum, minyak, nabati, bumbu, dan pembelian mesin produk karena transaksi lintas negara menggunakan mata uang asing seperti USD, EUR, dan JPY. Indofood menghadapi risiko valuta asing, nilai tukar. Laporan keuangan Indofood dijadikan dalam rupiah sehingga setiap perubahan kurs dapat mengurangi biaya impor, nilai kewajiban mendapat arus kas, dan pada akhirnya laba bersih perusahaan tahun 19 merupakan salah satu tahun yang menunjukkan keinginan volatilitas kurs USD IDR. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri bagi Indofood untuk menjaga stabilitas keuangan melalui strategi manajemen risiko falas yang efektif. Masuk di masalah yang muncul di 2019, inti kasus. Di sini ada pada 2019 Indofood melaporkan posisi selisih kurs dan yang berfluktuasi antara aktivitas operasi dan aktivitas perdanaan, artinya pada dampak nilai tukar yang nyatanya pada hasilnya tahun berjalan. Dokumen laporan keuangan report mencatat komponen selisih kurs yang material pada tahun 2019. Beberapa studi akademi yang menilaikan Indofood menunjukkan bahwa eksposisi USD impor bahan baku wajib luar negeri menjadi ICBP Indofood rentang terhadap perubahan kurs, sehingga perlu strategi lingkup nilai hedging yang tetap. Baik, kita lanjut di tindakan kebijakan yang diterapkan tahun 2019. Di sini ada 4. 1. Pencatatan akuntansi sesuai PSAK. Transaksi valuta asing dicatat dan selisih kurs dilaporkan secara terpisah. Memperjelas dampak terhadap laporan operasi vs keuangan. 2. Hedging finansial, kontrak forward, menggunakan kontrak forward oleh entitas anak ICPM dan lain-lainnya untuk mengunci kurs atas kewajiban impor perdanaan bila diperlukan. Beberapa studi menemukan perusahaan menggunakan strategi hedging untuk mengurangi volatilitas selisih kurs. 3. Natural hedge Mesting menyarankan arus kas dalam mata uang yang sama mencoba mata antara pendapatan dan biaya utang dalam mata uang asing jika memungkinkan. 4. Negosiasi pembayaran dan penyesuaian harga, menegosiasikan secara pembayaran atau menyesuaikan harga jual agar sebagai risiko dipindahkan terbagi. Baik, itu saja materi dari saya. Saya berikan kepada pemateri 2 yaitu Hadi Baru. Saya persilakan kepada Adit Baru untuk lanjut kepada pemateri kedua. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin materi selanjutnya yaitu hasil dan pengaruh laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur di tahun 2019. Yang dimana di situ ada laporan konsolidasi di 2019 menunjukkan adanya komponen atau laba atau rugi selisih kurs pada beberapa pos
seperti operasi dan pendanaan. Jadi situ ada yang tercatat pada pos-pos laporan adalah nilai-nilai ratusan miliar rupiah untuk gains atau losses dari selisih kurs di 2019. Di situ yang bukan sekedar angka kecil, melainkan dapat memengaruhi dan laba bersih dan ekuiditas di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada evaluasi efektivitas kebijakan pada PT Indofood Sukses Makmur. Yang pertama situ ada hedging, membantu mengurangi volatilitas, tetapi tidak menjamin keuntungan bersih. Jadi hedging ini dia berpengaruh begitu pada volatilitas, tetapi dia tidak menjamin keuntungan pada perusahaan tersebut. Bila ekspor tidak cocok waktu atau jumlahnya, jadi hedging ini bisa kurang efektif begitu. Jadi di studi analitik untuk kurs Indofood menyimpulkan bahwa efektivitas lindung nilai itu bergantung pada kecocokan antara kurs dan instrumen. Di situ dua, ada transparansi, akuntansi, yang dimana jadi hal ini tuh penting agar pemangku kepentingan itu dia bisa memahami sumber perubahan pada laba. Baik, mungkin saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jadi sebelum kami tutup, di sini saya akan baca sedikit kesimpulan terkait materi kami, yang dimana pada tahun 2019 PT Indofood Sukses Makmur itu dia menghadapi tekanan besar akibat tingginya volatilitas kurs dari US dollar terhadap kurs mata uang rupiah begitu, yang memengaruhi biaya impor atau kewajiban falas dan laba bersih itu menunjukkan adanya selisih kurs yang signifikan dari aktivitas operasi dan pendanaan, dan menekankan tingginya ekspor perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar begitu. Jadi untuk meredam dampaknya, Indofood menerapkan strategi seperti pencatatan akuntansi sesuai PSAK, penggunaan kontrak forward, natural hedge, serta negosiasi pembiayaan atau pembayaran. Jadi kebijakan ini tuh cukup menghilangkan risiko, terutama jika terjadi mismatch antara nilai dan pengalaman 2019 begitu. Untuk mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.